Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran di era pandemi COVID-19. Baik, pada pagi hari ini alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita tetap diberikan kelancaran, kesehatan, dan manfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, teman-teman mengisi presensi dulu ya, yang sudah ada di grup WA. Bisa cantumkan nama dan nomor absen. Kalau tidak, dengan voice note. Sudah? Kalau sudah, saya akan sampaikan bahwa pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Ada yang sudah pernah dengar apa itu teks prosedur? Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nantinya kalian dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur tersebut serta dapat membuat contoh teks prosedur berdasarkan struktur kebahasaannya. Nah, baik, sekarang perhatikan contoh berikut ya. Ya, ada yang tahu contoh berikut ini merupakan contoh apa? Contoh berikut merupakan contoh dari teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Saya jelaskan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus kalian lakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Fungsi dari teks prosedur itu sendiri yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, apa saja yang ada dalam teks prosedur? Yang pertama ada tujuan. Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai ketika kita melakukan langkah-langkah pada teks prosedur tersebut. Nah, yang kedua ada material atau bahan. Material atau bahan adalah apa saja yang dibutuhkan dan alat apa saja yang diperlukan dalam mengolah material atau bahan tersebut. Bila teks prosedur yang kita tulis tidak membahas tentang cara pembuatan sesuatu, maka tidak perlu menyertakan material atau bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yaitu proses dari tahapan maupun langkah yang perlu dilakukan. Sekarang kembali ke contoh yang tadi. Nah, ada yang tahu tujuan dari contoh teks tersebut? Tujuan dari contoh teks tersebut adalah cara bagaimana kita menghidupkan atau mengoperasikan komputer dengan benar. Nah, apa saja kira-kira material yang ada dalam teks prosedur tersebut? Ada yang tahu? Sepertinya tidak ada material ya, karena dalam teks tersebut tidak membuat atau menghasilkan suatu benda, melainkan bagaimana cara mengoperasikan suatu benda, yaitu komputer. Yang ketiga ada langkah-langkah. Apa saja langkah-langkah dari teks prosedur tersebut? Bagaimana langkah-langkah kita dalam mengoperasikan atau menghidupkan komputer dengan benar? Yang pertama yaitu kabel-kabel yang terhubung harus dipastikan dipasang dengan benar dan tepat. Yang kedua, hidupkan stabilizer voltage jika Anda memilikinya. Yang ketiga, hidupkan monitor dengan menekan tombol power yang terdapat pada monitor. Yang keempat, hidupkan CPU dengan cara menekan tombol power yang ada pada CPU. Nah, yang kelima, tunggu hingga proses booting OS selesai.
Yang terakhir, setelah muncul layar desktop, komputer telah siap untuk dipakai. Nah, dari contoh tersebut kita tidak membuat atau menghasilkan suatu benda ya, jadi tidak ada material atau bahan yang diperlukan seperti apa saja yang harus dibutuhkan untuk membuat semisal suatu benda atau apa, melainkan teks prosedur ini menjelaskan bagaimana cara kita mengoperasikan suatu benda di komputer. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham mengenai struktur teks prosedur? Kalau sudah paham, materi yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Terdapat 3 ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, ada kata konjungsi. Kata konjungsi itu kata penghubung. Contohnya seperti selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan berikutnya. Nah, itu merupakan contoh dari kata konjungsi. Yang kedua ada kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah ini banyak dijumpai dalam teks prosedur. Contohnya, perhatikan, pastikan, tunjukkan, atau hindari. Nah, seperti itu contoh dari kata kerja perintah. Ya, yang ketiga ada kata kerja tingkah laku. Kata kerja tingkah laku itu tindakan yang dilakukan dari prosedur tersebut. Misalnya dalam prosedur pembuatan teh manis. Nah, kata kerja tingkah lakunya yaitu tentang tuangkan gula, masukkan air panas, campurkan teh, teluk semisal gitu. Nah, itu merupakan contoh dari kata kerja tingkah laku. Ada yang ditanyakan atau sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, selanjutnya saya akan memberikan tugas ya. Teman-teman dapat mengerjakan tugas yang nantinya akan saya kirim melalui WhatsApp group ya. Setelah ini diharapkan teman-teman dapat mengerjakan tugas tersebut dalam waktu 2 jam cukup ya. Tugas tersebut ditulis di buku tugas atau folio, lalu nanti difoto hasil tugas teman-teman. Nah, foto tersebut dikirimkan di grup WA dengan menuliskan nama dan nomor absen. Jangan lupa sertakan nama dan nomor absen, nomor presensi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan agar dapat melakukan aktivitas dengan sehat, lancar, dan bermanfaat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa memberikan banyak manfaat bagi kita dan orang banyak. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.